Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang macam-macam jaringan komputer, protokol, dan perangkat lunak yang diperlukan. Macam-macam jaringan komputer terdiri dari 1. Jaringan broadcast, 2. Jaringan point-to-point, 3. LAN, 4. MAN, 5. WAN, 6. Jaringan tanpa kabel. Di sini saya akan menjelaskan jaringan broadcast. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket, yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencek file alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. 2. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak route yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma route memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. 3. Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama, misalnya printer, scanner, dan saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. 4. Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencangkup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi sederhana. 5. Wide Area Network mencangkup daerah geografis yang luas, seringkali mencangkup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi, atau cukup disebut subnet. Tugas subnet adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar. Dengan memisahkan aspek komunikasi murni, sebuah jaringan dapat aspek-aspek aplikasi. Rancangan jaringan lengkap menjadi jauh lebih sederhana. Pada sebagian besar, subnet terdiri dari 2 komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi disebut juga sirkuit, channel, atau trunk memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. 6. Jaringan tanpa kabel. Komputer mobile seperti komputer notebook dan personal digital assistant merupakan cabang industri komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Banyak pemilik jenis komputer tersebut yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN. Tetapi, karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya.
dan juga ingin melakukan hal-hal tersebut di mana saja darat, laut, udara, jaringan tanpa kabel sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Seperti ini contoh jaringan broadcast. Berikut contoh gambar point to point. Dan ini jaringan LAN, MAN, dan WAN. Protokol yang dikenal itu ada Ethernet, Token Ring, Local Talk, ATM, FDDI. Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Aturan itu termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Di sini saya menjelaskan daftar-daftar protokol. Protokol yang dipakai oleh Ethernet itu kabel yang digunakannya itu twist pair, koaksial, fiber. Kecepatan transfernya itu 10 Mbps. Topologi fisiknya itu seperti linear bus, star tree. Ethernet itu yang paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan suatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan data. Kadangkala dua buah komputer melakukan transmisi pada saat yang sama. Ketika hal ini terjadi, masing-masing komputer akan mundur dan akan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Fast Ethernet. Kabel yang digunakannya itu twist pair dan fiber. Kecepatannya itu 100 Mbps dan topologi fisiknya berbentuk star. Local Talk. Local Talk ini kabel yang digunakannya menggunakan twist pair. Kecepatan transfernya itu 0,23 Mbps. Topologi fisiknya berupa linear bus atau star. Local Talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh Local Talk adalah sama seperti Ethernet. Dia menggunakan CSMA atau CA. Dia hampir sama, tetapi adapter Local Talk dan kabel twist pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Kekurangan yang paling mencolok yaitu kecepatan transmisinya. Kecepatan transmisinya hanya 230 kbps. Token Ring. Token Ring di sini kabel yang digunakannya menggunakan twist pair. Kecepatan transfernya 4 Mbps sampai 16 Mbps. Topologi fisiknya berupa star dan wire ring. Token Ring ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Protokol Token Ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twist pair atau kabel fiber optik. Sejalan dengan perkembangan Ethernet, penggunaan Token Ring makin berkurang sampai sekarang. FDDI menggunakan kabelnya itu fiber, kecepatan transfernya itu 100 Mbps dan topologi fisiknya itu menggunakan dual ring. FDDI itu Fiber Distribute Data Interface, sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Metode akses yang digunakannya itu adalah model token. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Sebuah keuntungan dari FDDI adalah kecepatan dengan menggunakan fiber optik kabel pada kecepatannya itu 100 Mbps tadi. ATM. ATM itu Asynchronous Transfer Mode. Sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, di mana pada protokol yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket.
ATM mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. Kabel yang digunakan ATM itu menggunakan twist pair dan fiber. Kecepatannya itu bisa mencapai 155 sampai 2488 Mbps dan menggunakan topologi fisiknya berupa linear bus star tree. Lanjut, perangkat lunak yang diperlukan adalah file server. Sebuah file server bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node atau komponen dalam suatu jaringan. Sebagai contoh, mengelola pengiriman file database atau pengolah kata dari workstation atau salah satu node ke node yang lain, atau menerima email pada saat bersamaan dengan tugas yang lain. Terlihat bahwa tugas file server sangat kompleks. Dia juga harus menyimpan informasi dan membaginya secara cepat. Workstation itu keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Sebuah workstation harus memiliki perangkat lunak yang mendukung jaringan, mulai dari sistem operasi sampai aplikasi pendukung lainnya. Saat ini hampir semua sistem operasi pasti mendukung jaringan komputer, begitupun juga aplikasi-aplikasi lain. Sekian dari saya menampilkan presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.